Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang penuh berkah ini Allah Jalla Jalaluh masih memberikan kepada kita nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari berbagai penyakit, nikmat diberikan rasa aman dari peperangan. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada guru terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para istri beliau, ahli bait beliau, segenap sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti tata cara beragama beliau hingga hari kiamat nanti. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab Sirah Nabawiyah, kitab yang berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum, buah pena dari Asy-Syaikh Dr. Shofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Qala al-mu'allifu rahimahullah, syaitanu yaktashifu al-mu'ahadata. Peristiwa setan berusaha membongkar rahasia baiat Aqabah yang kedua. Walamma tamma ibramul mu'ahadati, setelah proses baiat Aqabah kedua selesai, yaitu janji loyalitas, setia, siap berkorban harta bahkan nyawa untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dihadiri oleh 70 kaum muslimin dari Madinah yang sedang menunaikan manasik haji, bertemu di celah Bukit Aqabah yang tidak jauh dari daerah Mina. Wa kana al-qaumu ala waskil irfidadi, ketika para peserta baiat Aqabah kedua ini hampir berpisah, yaitu akan kembali ke perkemahan mereka,
iktashafaha ahadus syayatini, salah satu setan mencoba untuk membongkar rahasia baiat Aqabah kedua tersebut. Wahaisu inna hadzal iktishafa jaa fil lahdatil akhirati, namun karena tindakan setan itu di waktu-waktu terakhir, di saat para peserta baiat Aqabah kedua ini akan kembali ke perkemahan mereka, walam yakun yumkinu iblagu juma'i Quraisyin hadzal khabar sirran, berita baiat Aqabah yang rahasia itu tidak sampai terdengar kepada para penguasa Mekah kafir Quraisy. Terlambat memberitahunya di akhir-akhir baiat Aqabah sudah selesai. Ya. Liyubagitul mujtami'ina wa hum fi sya'bi, tujuan setan yang berusaha membocorkan rahasia peristiwa baiat Aqabah kedua tersebut, tujuannya apa? Agar mereka orang-orang kafir Quraisy Mekah menyerang kaum muslimin yang berasal dari Madinah secara mendadak. Kalau menyerang secara mendadak kan nggak ada persiapan. Nah, tujuannya itu. Ya. Bagaimana cara setan membongkar rahasia baiat Aqabah kedua ini? Qama zalika asyaitonu ala murtafi'in minal ardi. Caranya setan menjelma, menyamar menjadi seorang manusia, lalu kemudian dia naik ke dataran yang tinggi. Wasoha bi anfadi sautin sumi'aqad, dengan suara yang lantang sekeras-kerasnya, karena dulu belum ada toa, belum ada speaker. Dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras yang bisa didengar di sekitar daerah Mina. Apa yang dikatakan oleh setan yang menyamar menjadi seorang manusia? Ya, jadi setan itu bisa menyamar, tamasal, menjelma menjadi sosok manusia. Yang diucapkan oleh setan tersebut, ya ahlal jabajib, halakum fi mudammami wasobati ma'ah, wahai para warga Mekah, apakah kalian ingin tahu bahwa Muhammad dan para pengikutnya baru saja telah melaksanakan baiat atau perjanjian? Ya, kira-kira begitu ya. Setan melanjutkan, suaranya, qad ijtama'u ala harbikum, Muhammad dan para pengikutnya telah berkumpul untuk memerangi kalian, wahai kafir Quraisy Mekah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya, haza azabul aqabati, amma wallahi ya Abdullah la atufarrigunna laka.
Inilah azabul aqobah. Nama setannya azabul aqobah. Demi Allah, wahai musuh Allah, aku akan fokus menghadapimu. Ya. Rasulullah akan mengejar setan yang menyamar menjadi manusia tadi. Summa amarohum an yanfudhu ila riharikum. Kemudian Rasulullah menyuruh kaum muslimin yang telah selesai berbaiat tadi untuk berpencar kembali ke perkemahan masing-masing agar tidak sampai didatangi oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah. Istidadul ansari lidarbi Quraisyin. Walaupun Rasulullah sudah menyuruh mereka kembali ke perkemahan, karena keimanan yang sudah mengkristal di dalam hati orang-orang Ansor, yaitu kaum muslimin yang berasal dari Madinah, mereka sudah siap untuk mengorbankan nyawa sekalipun membela Rasulullah SAW. Ya. Wa inda sima'i sauti hadha syaitani, ketika mendengar suara setan tadi, qala al-Abbasu ibnu Ubadah bin Nadrah, salah seorang sahabat Rasulullah yang berasal dari Madinah yang bernama Al-Abbas bin Ubadah, berkata kepada Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, in syi'ta lanamilanna ala ahli mina godan bi asyafina, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, jika Anda mengizinkan kami, besok kami siap untuk menyerang kaum musyrikin Mekah yang berada di Mina, yang berada dekat Bukit Aqobah, dengan pedang-pedang kami. Ya. Karena janjinya apa? Kalau mati surga. Ya, mereka siap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, lam nu'mar bizalika, tenang para sahabatku, kita belum diperintahkan untuk melakukan penyerangan. Ya. Walakin irji'u ila rihalikum, kembalilah kalian ke perkemahan kalian dengan tenang. Ya. Faraja'u wa namu hatta asbahu, kaum muslimin dari Madinah tadi kembali ke perkemahannya dan tidur biasa sampai pagi. Ya. Walaupun demikian, walaupun Rasulullah sudah berusaha mengejar setan tadi, ya adalah satu dua orang, ya, orang-orang kafir Quraisy yang mendengar suara setan tadi, bocor halus gitu ya. Akhirnya sampai juga itu berita rahasia baiat Aqabah kedua, tetapi belum begitu jelas karena sudah berusaha akan dikejar oleh Rasulullah SAW. Ya. Quraisy tuqaddimul ihtijaja ila ru'usai Yasrib. Bocor halus tadi, ya, ada berita yang mungkin belum jelas bagi para pembesar Quraisy. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy melakukan protes, demonstrasi, ya gitu ya, kepada tokoh-tokoh Madinah yang ada di perkemahan mereka. Dan tokoh-tokoh Madinah ini bercampur antara yang muslim dan yang musyrik. Zaman dulu orang musyrik itu juga ahli ibadah. Mereka melakukan manasik haji. Bedanya
yang muslim itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai bukti telah masuk Islam, yang musyrik belum mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masih melakukan kesyirikan. Jadi jangan dikira orang-orang musyrik itu tidak beribadah, mereka beribadah kepada Allah, melakukan manasik haji. Ya. Lamma qara'a hadzal khabaru adzana Quraisy waqa'at fihim dujjatun. Ketika akhirnya berita rahasia baiat Aqabah kedua ini sampai ke telinga kafir Quraisy Mekah, terjadilah kehebohan, ya, gempar di tengah-tengah orang-orang kafir. Wasawarathum al-qalaqilu wal ahzan, menyebabkan orang-orang kafir itu tidak stabil, tidak tenang, ya. Dan mereka bahkan merasakan kesedihan, takut, ya. Li'annahum kanu ala ma'rifatin tamatin bi awaqibi misli hadhil bai'ati wa nataijiha binisbati ila anfusihim wa amwalihim. Karena orang-orang kafir tahu betul prediksi yang akan mereka alami setelah kejadian rahasia baiat Aqabah kedua tersebut, akibatnya itu langsung terhadap mereka kafir Quraisy dan juga bisa berakibat kepada harta-harta mereka. Mereka tahu kalau Rasulullah SAW berhasil menyampaikan agama tauhid ke seluruh jazirah Arab, maka akan direbut kembali, akan terjadi pembebasan kota Mekah. Mereka sudah jauh-jauh sudah memprediksikan, ya. Wajar kalau mereka itu takut, gelisah, tidak tenang, ya. Fama an asbahu hatta tawajjaha wa qad kabiru min ju'ama'i Makkah wa akabiri mujrimiha ila ahli Yasrib. Ketika suasana pagi sudah kelihatan, matahari sudah mulai terbit, rombongan para pembesar kafir Quraisy, para penjahat kelas kakap Mekah yang biasa menyiksa Rasulullah SAW, bersama-sama berangkat menuju ke perkemahan penduduk Madinah. Yang di situ ada kaum muslimin, 70 kaum muslimin dan orang-orang musyrik Madinah. Liyuqaddima ihtijajaha asyadida ala hadhil muahadati. Tujuannya untuk melakukan protes keras adanya baiat Aqabah kedua. Mereka nggak terima. Kok bisa-bisanya ya warga kami yang bernama Muhammad melakukan perjanjian secara rahasia di malam hari dengan penduduk luar kota Mekah. Ini tidak bisa dibiarkan, kira-kira begitu, ya. Qala al-wafdu, berkata salah seorang perwakilan dari orang-orang kafir Quraisy, ya ma'sarul Khazraj, wahai para penduduk Madinah, yaitu Khazraj, ya, sebutannya seluruh penduduk Madinah disebut oleh orang kafir Quraisy Mekah disebut Khazraj, walaupun di sana juga ada Aus, ya. Innahu qad balagona annakum qad ji'tum ila sahibina hadza. Sungguh telah sampai berita ke telinga kami bahwa kalian, wahai para penduduk Madinah, diam-diam telah mendatangi Muhammad, warga negara Mekah kami, gitu ya. Tastakhrijunahu min baini adharina, kalian bertujuan ingin membawa Muhammad keluar
dari negeri kami. Wa tubayyunahum ala harbina. Tujuan kalian menemui Muhammad yaitu membaiatnya dalam rangka untuk menyerang kami. Wa innahu wallahi ma min hayyin minal arab abghadu ilaina. Ini kata perwakilan dari orang-orang kafir Quraisy. Sungguh demi Allah, tidak ada satu kampung pun yang dihuni bangsa Arab yang lebih kami benci min antan subal harbu bainina wa bainahum minkum. Ya. Lebih kami benci perang antara kami dan mereka selain perang dengan kalian. Maksudnya adalah kami lebih benci perang dengan kalian, wahai penduduk Madinah, daripada kami perang sesama kami. Itu ya. Ini ungkapan kekesalan, kekecewaan kepada penduduk Madinah yang tercium, terdengar telah melakukan pertemuan rahasia, yaitu baiat Aqabah kedua dengan Muhammad. Kata mereka, walamma kana musyriku Khazraji la ya'rifuna syai'an an hadhil bai'ati. Ketika penduduk Madinah yang masih musyrik tidak tahu sama sekali peristiwa baiat Aqabah kedua tersebut, karena memang 70 kaum muslimin tadi melakukan baiat secara rahasia, nggak mungkin menyampaikan kepada penduduk Madinah yang masih musyrik. Tetapi perwakilan dari kafir Quraisy tadi protesnya kepada penduduk Madinah yang masih musyrik. Ya. Li'annaha tamat fi sirriyatin tammatin fi dhalamil laili. Karena memang sangat rahasia baiat Aqabah kedua antara kaum muslimin Madinah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di sepertiga malam, kira-kira jam 11 jam 12. Belum ada listrik, belum ada penerangan. Ya. In ba'atha haula'i al-musyrikuna yahlifuna billah. Saat itu juga orang-orang musyrik dari Madinah membela diri, membantah, bersumpah dengan nama Allah, mengatakan ma kana min syai'in wa ma alimnahu. Gak ada baiat, ya, kata orang-orang musyrik dari Madinah. Kami penduduk Madinah gak tahu baiat tersebut. Itu ya, membantah. Kalian gak usah protes dengan kami, gak ada. Itu ya. Hatta atau Abdullah bin Abi ibnu Salul, sampai orang-orang kafir tadi mendatangi pembesar penduduk Madinah yang masih musyrik yang bernama Abdullah bin Ibni Salul, ya, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Faja'ala yaqulu hadza batilun wa makana hadza. Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan berita baiat Aqabah itu batil, tidak terjadi. Jangan percaya dengan kabar burung, kira-kira begitu. Ya, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokoh musyrikin Madinah ini. Ya. Wa ma kana qaumi liyaftatu ala bimisli hada. Kaumku tidak ada yang lancang berani kepadaku. Walau kuntu biyasriba ma sona'a qaumi hada hatta yu'amiruni. Andaikan aku ada di Madinah, pasti kaumku tidak berani melakukan baiat tersebut kepadaku sampai mereka menunggu perintahku. Ya, bantah-bantahan antara
kafir Quraisy Mekah dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh musyrikin Madinah. Amal muslimuna fanadhara ba'duhum ila ba'din. Sementara itu kaum muslimin Madinah satu sama lain saling memandang. Ya. Summa ladu bisomti, dan mereka tutup mulut, hanya sekedar lihat saja. Falam yatahaddas ahadun minhum binafsin au isbatin. Tak seorang pun dari kaum muslimin Madinah berbicara, menyanggah atau membenarkan. Semuanya diam, saling menjaga, ya. Karena memang itu dikehendaki untuk dirahasiakan, ya. Karena maslahatnya lebih besar dirahasiakan, tidak boleh dikasih tahu ke sembarang orang. Wa mala ju'ama'u Quraisyin ila tasdiqil musyrikina faraja'u khaibina. Akhirnya para tokoh kafir Quraisy Mekah tadi lebih cenderung membenarkan bantahan dari tokoh musyrikin Madinah yang diwakili oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya mereka kembali ke Mekah tanpa membawa hasil. Protesnya tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa yang diungkapkan oleh Asy-Syaikh Dr. Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala, yang pertama, musuh dakwah tauhid dari zaman ke zaman di berbagai tempat belahan dunia manapun, termasuk di sekitar Bukit Aqobah dekat Mina. Siapa? Musuh pertama adalah setan. Jadi dakwah tauhid secara rahasia sekalipun pasti setan akan berusaha membocorkannya, ya. Jadi kalau ada dakwah tauhid kepada orang-orang musyrik, misalnya ke pedalaman Kalimantan Barat, itu pasti tantangan atau musuh pertama itu setan. Setan bisa menyamar menjadi manusia, ya. Contohnya tadi, ya, setelah baiat Aqabah kedua, setan menyamar menjadi manusia, berteriak sekeras-kerasnya membocorkan dakwah tauhid, yaitu baiat Aqabah kedua, ya. Dan saya dapat informasi dari sesama majelis tabligh, Kalimantan Barat ini termasuk wilayah nomor 2 kristenisasi terbesar di Indonesia, ya. Keuskupannya ada 4. Nomor 1 NTT, Jakarta masih kalah, ya. Jadi dakwah tauhid ini masih sangat luas medan dakwahnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang kedua, Rasulullah SAW beliau sendiri tidak berani beramal tanpa dalil. Apa buktinya? Ketika kaum muslimin Madinah meminta izin untuk memerangi kafir Quraisy yang ada di Mina, mereka mengatakan, in syi'ta lana milanna ala ahli Mina godan bi asyafina. Ya Rasulullah, jika engkau izinkan kami, besok kami benar-benar akan memerangi orang-orang kafir dengan pedang-pedang kami. Kami siap untuk mendapatkan surga, ya. Apa kata Nabi? Lam nu'mar bidzalika. Kita belum diperintah oleh Allah SWT. Kita belum ada wahyu, belum ada dalil untuk melakukan itu, ya. Karena dalil belum turun, yaitu wahyu dari Allah, maka beliau tidak berani melakukan sesuatu amalan yang belum didukung oleh wahyu atau dalil.
Dan kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sudah sewajarnya, sudah sepantasnya beramal itu dalilnya harus jelas. Yang nggak ada dalil, nggak ada tuntunannya, jangan dilakukan. Rasulullah sendiri nggak berani. Rasulullah nggak berani berijtihad sendiri, nggak berani. Harus nunggu ada dalil, baru beliau berani. Ya. Dan alhamdulillah di Persyarikatan Muhammadiyah di dalam menerima dalil, yaitu hadis, itu harus melalui ilmu sanad. Ya, hadis yang diterima harus melalui ilmu sanad. Harus diverifikasi, harus ada penelitian. Tiap perawi hadis harus dipastikan bertemu tatap muka atau tidak. Kalau bertemu tatap muka dan bersambung kepada Rasulullah, diterima hadisnya. Ya. Berbeda dengan thariqat, mereka menerima hadis bukan melalui ilmu sanad, bukan melalui tatap muka, tapi melalui apa? Melalui mimpi. Ya, dan ini rawan kemasukan khurafat dan syirik. Ya, guru-guru mereka mendapatkan hadis, mendapatkan ilmu bukan dari hasil belajar tatap muka. Abnormal. Mendapatkannya dengan cara apa? Melalui mimpi. Dan di Kalimantan Barat sudah ada. Kita sedang melakukan riset, sedang melakukan penelitian. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang musyrik di mana-mana takut Islam itu berkuasa. Ya. Makanya mereka berusaha sekuat tenaga umat Islam yang komitmen dengan Alkitab dan Sunnah itu jangan sampai berkuasa. Ya. Terbukti Nabi ketika mau hijrah ke Madinah saja itu sudah mulai dicegah. Jadi baiat Aqabah kedua ini awal mula Rasulullah akan hijrah. Dicegah oleh orang kafir Quraisy. Ya, mereka tahu kalau Nabi pindah ke Madinah pasti suatu saat maka akan direbut kembali. Jadi demikianlah di mana-mana jika Islam minoritas itu pasti ditindas. Dan jika mayoritas pun umat Islam berusaha diadu domba, berusaha dilemahkan. Kalau bisa Islam tidak boleh dijadikan sistem dalam berkehidupan. Ya. Dalam memilih pemimpin, umat Islam dilemahkan oleh orang-orang musyrik, digiring untuk mengikuti sistem selain Islam. Ya. Kalau seandainya kaum muslimin memilih pemimpin dengan sistem Islam, orang kafir nggak bisa masuk. Ya, nggak bisa masuk. Nggak ada dalam kerajaan Islam pembantu raja itu atau menteri itu beragama non muslim, nggak ada. Ya. Nggak ada yang membuat undang-undang yang mengatur negeri dari kalangan orang-orang kafir kalau menggunakan sistem Islam. Ya. Jadi orang Islam yang berilmu, yang militan itu faham dengan ayat yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafir. Barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka itulah orang-orang yang melakukan perbuatan kufur. Ya. Allah SWT membedakan antara dua orang mukmin. Yang satu mukmin kualitas biasa, yang satu lagi mukmin yang berilmu. Yang membedakan Allah sendiri. Kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ya, jadi Allah membedakan mukmin yang awam, yang biasa dengan mukmin yang berilmu.
Mukmin yang biasa diangkat 1 derajat, mukmin yang berilmu diangkat beberapa derajat. Dibedakan. Demikian juga Allah SWT membedakan secara umum orang yang bertauhid dengan orang yang musyrik. Bisa dicek dalam surat Az-Zumar ayat 29. Daraballahu masalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalan. Alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan seorang laki-laki musyrik seperti laki-laki yang dimiliki oleh beberapa majikan yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan Allah membuat permisalan orang yang bertauhid, seorang muwahhid itu diumpamakan seperti seorang laki-laki yang dimiliki oleh satu majikan penuh. Ya. Adakah kedua permisalan ini sama? Jawabannya tentu tidak. Ya. Allah membedakan muslim yang bertauhid dengan yang tidak bertauhid. Membedakan yang mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan yang tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tetapi dengan sistem di luar Islam tidak dibedakan. Ya. Seorang imam masjid yang punya hafalan Al-Quran tidak sama dengan tukang judi yang tidak pernah menginjakkan kakinya ke masjid. Dalam sistem selain Islam, keduanya dianggap nilainya sama. Ya. Seorang ulama yang alim dianggap sama nilainya dengan orang yang jahil di hadapan sistem selain Islam. Maka dakwah tauhid ini dakwah yang masih panjang, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kita berproses mengembalikan kaum muslimin untuk kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa kita petik dari peristiwa setan yang berusaha membocorkan rahasia baiat Aqabah kedua tersebut, yaitu yang keempat, kekompakan persatuan kaum muslimin, saling menjaga rahasia sesama mereka itu sudah terjadi, yaitu kaum muslimin Madinah, mereka yang disebut sebagai kaum Ansor, manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Mereka bersatu di atas al-haq, di atas kebenaran, di atas tauhid, bukan bersatu di atas kebatilan, bukan bersatu di atas kepentingan duniawi yang sama. Kalau bersatu di atas kebenaran namanya persatuan. Kalau bersatu di atas kepentingan duniawi namanya bukan persatuan, namanya apa? Persatuan. Ya. Kaum Ansor mereka dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang keberapa? Yang ke-100. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan sahabat ansor. Walladzina tabauhum bi ihsan. Dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka, mengikuti tata cara beragama mereka. Radhiyallahu anhum wa radu. Allah ridha kepada mereka. Wa'adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan Allah berjanji menyediakan surga untuk mereka. Nah, itu janji Allah SWT kepada orang-orang yang berusaha mengikuti tata cara beragamanya Rasulullah dan para sahabat. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.